بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراءة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوان الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بالهادي رسول الله كل مجاهد لله يا أهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, al-mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan mengangkat segala macam bala, penyakit yang menyakitkan dari berbagai bahaya, fitnah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya saudara-saudara kita yang sedang dilanda erupsi di Jawa Timur, yaitu meletusnya Gunung Semeru. Kita doakan khusus
Mudah-mudahan mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilepaskan dari bencana ini, dan kita semua dilindungi oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam kesehatan keafiatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatan fi syarafih. Syai'la lahum min al-Fatihah. Amin ya Rabb. InsyaAllah kita lanjutkan tentang, sudah kita baca tentang iman kepada para malaikat, para nabi. Sekarang Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang turun dari langit. Iman kepada kitab itu wajib, rukun iman. Dan tidak hanya kitab suci Al-Quran, tapi semua kitab-kitab yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wahyu-wahyu yang turun, diceritakan sudah turun, maka wajib kita percaya, wajib kita beriman. Kitab apa saja itu, insyaallah semua kita tahu, yaitu arba'atun, dikatakan oleh pengarang, arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Ada 4 kitab suci yang wajib diimani. Yang pertama adalah kitab Tauratun, kitab Taurat. Kitab Taurat ini turun kepada Nabiullah Sayyidina Musa alaihissalam. Bil huda tanziluha. Kitab ini, kitab Taurat ini turun dengan membawa petunjuk kepada kaumnya dan umatnya Nabi Musa. Subhanallah. Apa hikmah daripada adanya kitab suci? Sebelumnya apa itu kitab suci? Kitab suci ini adalah firman-firman Allah, pesan-pesan Allah Sang Khaliq, berpesan kepada makhluk. Pesan-pesannya itu disampaikan lewat sang Rasul, lewat seorang Rasul, yang mana pesan-pesan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Al-Lauhil Mahfuz sebuah papan azali kita sebut. Lauh itu memang artinya papan. Mahfuz dijaga. Allah menciptakan papan, di situ ditulis segala-galanya, termasuk kalamullah, firman-firman Allah ditulis di sana khusus. Apa tugas daripada malaikat Jibril? Mengambil pesan-pesan yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu, kemudian disampaikan kepada para rasul. Proses luar biasa. Semua itu proses. Allah berfirman. Firman Allah ini sudah kita jelaskan. Termasuk kalamullah ini termasuk sifat wajib. Kalamun, ini kan? Sifat kalam, sifat wajib. Allah itu mempunyai kalam. Allah itu berfirman. Mutakallimun, berfirman. Tetapi
kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalamnya Allah itu kalau kalamnya makhluk seperti apa? Ada huruf-hurufnya, ada suaranya, ada awalnya, ada akhirnya, ada ujung-ujungnya dan seterusnya. Ada panjang lebarnya, ada singkatannya, macam-macam. Kalam manusia seperti itu. Kalamullah tidak seperti itu. Kalau sama seperti itu, maka sama dengan makhluk. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Zatnya, sifatnya, asma'nya, semuanya tidak sama dengan makhluk. Termasuk kalamnya Allah tidak sama dengan kalam manusia. Terus bagaimana dengan kitab suci Al-Quran? Kan kalamullah. Kita ulang lagi penjelasan ini. Sementara Al-Quran itu terdiri dari huruf. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Ada panjang, ada pendek. Ada surat, ada juz, ada bagian-bagian. Sementara kalamullah tidak sama dengan kalam makhluk. Kenapa? Terus Al-Quran itu mengandung huruf dan lain-lain. Bagaimana kita menjelaskan? Jadi Al-Quranul Karim atau mushaf itu diniyah, bukan itu sifat kalamullah, bukan. Tapi itu adalah Quran itu yadullu ala kalamillah, kata ulama. Quran itu mengisyaratkan kepada sifat kalamullah. Diniyah sifat kalamullah ini. Tetapi mengisyaratkan, menunjukkan sifat kalamullah. Atau kita bilang menerjemahkan ke sifat kalamullah, diterjemahkan ke bahasa manusia, jadinya Al-Quran. Maka disebutlah kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena dia menunjukkan kepada sifat kalamullah. Contoh supaya mudah. Gunung, alam semesta, planet, semua itu kekuasaan Allah. Kan begitu kita bilang. Masjid ini Masya Allah, inilah kekuasaan Allah. Kan begitu kita bilang. Masjid ini kekuasaan Allah. Ada anak kita lihat menghafal Quran di umur 4 tahun. Apa kita bilang subhanallah, ini kekuasaan Allah. Kita lihat sebuah keajaiban dunia yang luar biasa, Borobudur misalnya kalau di Indonesia, piramid misalnya kalau di Mesir. Ajaib. Apa kita bilang? Ini kekuasaan Allah. Kan itu kita bilang. Nah, apakah kalau kita bilang itu kekuasaan Allah, maknanya itu piramid, Borobudur, masjid, gunung, alam semesta, itu dia sifat qudratullah, sifat kekuasaan Allah? Kan tidak. Diniyah sifat. Masa masjid ini jadi sifat Allah, sifat qudrah, sifat kuasa Allah? Kan tidak. Tetapi ini semua menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kita bilang inilah kekuasaan Allah. Maksud kita ini menunjukkan kekuasaan Allah. Bukan inilah sifat qudrah ini yang dia. Tidak seperti itu. Tapi menunjukkan kekuasaan Allah. Begitu juga dengan Taurat, Zabur, Injil. Apakah itu sifat kalamullah itu sendiri? Tidak. Tapi menunjukkan kalamullah. Kurang lebih seperti itu penjelasan para ulama kita. Kenapa harus dijelaskan seperti itu? Agar itu penting Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama yang thalabul ilm dan di mana-mana yang mendengar, supaya tidak terjerumus pada menyamakan Allah dengan makhluk. Maka harus dijelaskan seperti itu.
Nah, sekali lagi kitab pertama adalah Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kitab yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur namanya, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab yang ketiga yang wajib kita imani, yaitu namanya kitab Injil, yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, barulah yang terakhir kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab penutup dan kitab yang istimewa. Kitab istimewa. Kenapa istimewa? Karena tidak ada masa akhir berlaku. Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan. Itu istimewanya Quran. Kalau kitab-kitab yang lain terbatas waktunya, khusus di zaman nabi-nabi itu saja. Setelah meninggal nabinya, maka kitab sucinya tidak lagi berlaku. Tidak berlaku lagi. Tapi tetap suci, cuma tidak ibaratnya sudah tidak berlaku, tidak wajib diamalkan. Tidak hanya itu, tetapi Allah tidak menjaganya, tidak dijaga oleh Allah kitab-kitab tadi. Itu juga keistimewaan lain daripada kitab suci Al-Quran. Kalau kitab suci Al-Quran istimewanya selain dia tidak ada masa akhir berlaku, selain itu juga Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bisa ada yang merubah-rubah dia, merekayasa, memalsukan dan lain-lain, sebagaimana terjadi pada kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Zabur dan Injil. Tetapi ini penting, kitab suci Al-Quran turun kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita jelaskan kitab ini turun kepada Nabi ini, kitab ini turun kepada Nabi ini, kitab ini turun kepada Nabi ini? Supaya ini harus kita perhatikan. Bukan turun kepada umat ini atau umat ini. Salah. Misalnya Taurat turun kepada umatnya Nabi Musa, salah. Turun kepada Nabi Musa, umat nende. Nanti Nabi Musa yang menyampaikan kepada umat beliau. Harus seperti itu penjelasannya. Kenapa begitu? Karena umat beliau, umat semua para nabi tidak mungkin mampu menerima kitab suci. Dia kan manusia biasa, harus nabi dan rasul yang mampu menerima wahyu. Kalau umat manusia biasa tidak mungkin, harus nabi. Sampai dalam Al-Quran apa katanya? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalau Al-Quran itu kitab suci diturunkan kepada gunung, hancur gunung itu. Gunung kan luar biasa, kita lihat besar, kuat dan lain-lain. Apalagi kita yang kecil ini, kan dong lebur kita, nuklir sudah itu bagi kita itu. Kitab suci sudah lebih dari nuklir. Ada penjelasan, ada tafsir ulama. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Kalau Al-Quran turun kepada gunung, apa kata ulama tafsir? Gunung di sini maksudnya waliullah, wali yang tinggi. Andai kata Al-Quran diturunkan kepada wali yang tinggi, hancur dia. No, waliullah yang luar biasa tinggi doang, dia sanggup, tidak akan sanggup menerima wahyu. Harus kelas rasul yang terima. Itu wali tidak mampu, apalagi manusia biasa, umat biasa seperti kita.
Makanya dalam Al-Quran apa katanya? Anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kan gitu ayatnya. Wahai Nabi, telah kami turunkan kepadamu kan? Bukan kepada umatmu, tidak. Kami turunkan kepadamu Al-Quran litubayyina linnas, agar kamu nanti wahai Muhammad yang menjelaskan kepada orang-orang ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan ini. Nah, harus prosesnya. Kenapa prosesnya begitu? Supaya kita paham, tidak boleh, tidak akan mungkin cukup dengan buku. Tidak. Kenapa begitu prosesnya? Supaya umat manusia tidak boleh lepas dari yang namanya nabi. Kalau turun langsung kitab suci kepada umat, berarti kan tidak perlu nabi. Kenapa nabi kan langsung turun? Tidak bisa. Harus lewat nabi. Kalau tidak lewat nabi, kita akan sesat dengan kitab itu. Kenapa sesat? Kita tidak paham. Kita salah paham. Tidak akan mungkin kita paham kitab suci tanpa lewat Rasul, seorang Rasul. Maksudnya apa? Tidak mungkin kita paham isi kitab tanpa seorang guru. Makanya tidak boleh kita belajar dari buku saja. Tidak boleh. Itu hikmahnya kenapa kitab suci turun lewat Nabi. Nabi nanti yang jelaskan. Supaya kita sadar, jangan pernah cukup dengan buku. Harus ada guru, harus cari guru. Jangan sibuk ke perpustakaan atau ke toko buku doang, mencari buku, mencari kitab, tidak boleh sampai di situ doang. Harus juga lebih sering cari guru. Karena tanpa guru, kitab itu sia-sia. Sia-sia, malah kita tidak paham, jadi malah menjadi sesat. Dalam Al-Quran sendiri apa katanya? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak orang tersesat dengan Al-Quran. Coba. Banyak juga orang yang dapat hidayah dengan Al-Quran. Kenapa orang sesat dengan Al-Quran? Karena dia tidak mau belajar dari Rasul, tidak mau belajar dari guru, dia mau belajar sendiri. Kenapa orang dapat hidayah dari Al-Quran? Karena dia belajar dari ahlinya, ahli Quran, dari seorang guru. Makanya ada cerita namanya Hakim Tuma. Ada namanya Hakim Tuma, orang yang sangat-sangat luar biasa bodohnya dan malas belajar. Apa kisahnya? Al-Kisah Hakim Tuma ini cerita masyhur, kita dengar di Mesir. Punya bapak dokter, ahli pengobatan. Semua orang yang datang berobat di bapaknya langsung sembuh. Langsung sembuh, sehat. Luar biasa hebat bapaknya ini dalam pengobatan. Anaknya jak malas, darak pegawaian, tidak belajar, menerima hasil dari bapaknya doang. Sampai ada yang tegur, Tuma namanya, Hakim Tuma. Tuma, kenapa Sida tidak mau belajar supaya kayak bapak Sida, bisa mengobati, bisa menolong orang? Apa jawaban Hakim Tuma ini? Tidak perlu, katanya. Bapak saya ini sudah ngarang kitab tentang cara mengobati. Kalau dia meninggal nanti bapak saya, bakaran ku baca buku doang selesai. Bisa saya mengobati nanti, kata Hakim Tuma ini. Betul apa yang terjadi setelah meninggal bapaknya. Apa kata masyarakat? Ayo, Sida gantikan, ayo, wahai Tuma. Oh, sebentar, saya buka bukunya dulu. Dibuka kitabnya. Dibuka kitabnya, dibaca di situ.
ada ditemukan satu ibarat. Apa ibaratnya? Hadis Nabi. Jadi bapaknya ini menulis hadis. Apa hadisnya? Al-habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Habbah sauda, habbatus sauda, tahu dah kan habbatus sauda? Jintan hitam mungkin namanya. Itu hadis memang. Obat dari segala penyakit. Itu isi buku ini. Tapi ini namanya dengan layak kan nulis ngadu tinta kan, ngadu bulu manuk pakai tinta. Kadang-kadang kelebihan tinta natri, kadang-kadang kurang, kadang-kadang macam lah. Maka al-habbatus sauda, al-habbahnya itu bakna itu kelebihan titiknya. Telurnya kayak kita bilang telurnya itu lebih. Maka jadi ya, tidak jadi ba. Maka dibaca oleh Lu'tuma ini al-hayyatus sauda. Iya bacaannya. Dia al-habbatus sauda bacaan al-hayyatus sauda. Salah sini baca karena kelebihan telur. Apa makna al-hayyah? Munhabbah biji hitam. Al-habbatus sauda biji hitam. Mun al-hayyah al-hayyah apa maknanya? Ular. Coba. Bertambah titik saja sudah lain artinya, ular artinya. Maka al-hayyatus sauda apa dipahami sama Lu'tuma ini? Ular hitam menjadi obat dari segala penyakit. Coba. Aduh gampang teruskan. Ternyata obat segala penyakit, macam penyakit ular hitam. Akhirnya sibuk dia mencari ular hitam. Lalu disiapkan di ruang prakteknya. Ayo kak pada kesini yang sakit-sakit. Dulu bapaknya setiap orang yang berobat langsung sembuh. Pas anaknya jadi menggantikan di prakteknya itu, semua orang sakit yang datang langsung meninggal dunia coba. Langsung mati. Kenapa? Karena dikasih ular hitam coba. Kenapa bisa begitu? Sesat dan menyesatkan. Coba kan? Mematikan orang. Hanya karena satu sebab, belajar dari buku saja tanpa seorang guru. Al-Quran tanpa seorang rasul, tanpa para pewaris rasul, tanpa ulama, subhanallah, dah akan paham. Makanya yang mengatakan langsung kita kepada Al-Quran, itu sudah bahaya sudah itu. Hakim Tuma itu. Tidak usah kita ikut mazhab mana misalnya, tidak usah ikut ulama, langsung kepada Quran. Sudah jelas semua dalam Al-Quran, sudah jelas semua dalam Sunnah. Betul sudah jelas. Tetapi tidak apa bisa paham dengan benar. Itu masalahnya. Sementara kita baca dedek Al-Quran, ayo buku matematika coba. Mendinarak guru kan pinang kita. Apalagi kitab suci Al-Quranul Karim. Maka kitab suci ini harus dipelajari, dipahami lewat para ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Mau perintah Al-Quran sendiri. Fas'alu, berketuanlah. Itu kan fas'alu. Fas'alu siapa? Ahla dzikri, ahli Al-Quran. Az-zikir itu kan Al-Quran salah satu maknanya. Berarti Al-Quran itu ada ahlinya, dan tanyalah kepada ahlinya. Muncul pertanyaan, misalnya. Makanya kalau ada pertanyaan ini misalnya, mana lebih utama? Lebih utama Quran atau Rasulullah? Misal, kadang-kadang ada pertanyaan begini. Kadang-kadang kita dengar. Tidak usah bingung, dedek kaget, gampang jawabannya. Mana lebih utama atau lebih penting, atau apa istilah lebih didahulukankah baginda Nabi atau kitab suci Al-Quran? Misalnya ngangkat pertanyaan. Tergantung. Kalau dari segi
bagaimana memahami hidayah Allah, petunjuk Al-Quran, Nabi lebih utama. Kenapa Nabi lebih utama? Mengenai berjamak-jamak antara guru dan buku kah? Secara umum ini guru panca buku lek julu ni. Andai kata ada pertanyaan, mana lebih utama, mana lebih diutamakan, lebih didahulukan, guru atau buku? Kan jelas guru. Karena guru ini insya Allah paham itu isi buku itu. Tapi kalau buku doang tanpa guru, gawat. Dua-duanya lebih sempurna, lebih menolak. Nah, kalau kita dengan memahami seperti itu, maka baginda Nabi didahulukan. Dan ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri mendahulukan Nabi daripada dia sendiri. Al-Quran, coba buka Al-Quran sendiri. Surat Al-Ma'idah misal. Surat Al-Ma'idah, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu wahai manusia, telah datang kepadamu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab suci yang menjelaskan segalanya. Ternyata kitab suci nomor 2, nomor seke nurun, cahaya. Yang ulang ayat Quran ini, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu seke nur, cahaya. 2 kitab suci Al-Quran. Seke cahaya. Apa penjelasan ulama tafsir? Buka kitab tafsir. Apa kenana nur di sini? Ternyata ulama tafsir sepakat nur di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, Al-Quran sendiri dipejuluk baginda Nabi daripada Al-Quran. Tapi dengan pemahaman yang tadi, nah itu pentingnya ngaji kan, pentingnya guru. Dengan pemahaman bahwa guru lebih didahulukan daripada buku. Ini kenana bukan berarti Nabi lebih afdal, lebih tinggi daripada kalamullah. Nah, tidak seperti itu. Kalau soal afdaliyah, jelas kalamullah lebih tinggi dari makhluk manapun. Ya, harus kita hati-hati di sini. Apa dalam ayat lain? Surat Al-A'raf, Quran juga ini. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Surat A'raf. Apa artinya? Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Quran ini, Quran berbicara orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad seke, kemudian memuliakan Nabi Muhammad, nomor 2, wa azzaruhu wa nasaruhu, dan menolong Nabi Muhammad, menolong dakwah dan lain sebagainya, nomor 3. Apa nomor 4? wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nomor 4. Nomor pertama apa? Iman kepada Nabi Muhammad. Nomor 2, memuliakan Nabi Muhammad. Nomor 3, menolong Nabi Muhammad. Nomor 4, mengikuti kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Subhanallah. Kenapa bisa begitu? Intinya adalah, maksudnya semua itu adalah jangan sekali-kali belajar Al-Quran sendiri tanpa seorang guru. Yang mana guru ini kalau di zaman kita kan wahdina Rasul, tapi di zaman kita ini banyak al-ulama warathatul anbiya. Kita cari pewaris Rasul, cari guru dan cari guru. Maka insyaallah Al-Quran itu dapat kita amalkan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali habis waktu,
Ya, masih. Baik, kita tambah sedikit, lanjut sedikit aja. Ada lagi namanya suhuf, sahifah. Sahifah ini apa sih arti yang sahifah? Apa sahifah kita bilang? Kitab-kitab kecil kah? Oke, kita bilang. Ada juga kitab-kitab kecil diturunkan kepada para nabi yang lain. Seperti Nabi Ibrahim. Ya, itu menerima apa namanya? Suhuf atau sahifah. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa qalinu. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Mungkin ada waktu, tidak tahu. Ada pertanyaan lain. Ada yang namanya hadis qudsi. Nah, ini hadis qudsi ini apa kenaan hadis qudsi? Hadis qudsi ini Nabi menyampaikan firman Allah. Ya. Jadi misal Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis Nabi. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi para waliku, saya perangi dia. Hadis qudsi ini. Firman Allah disampaikan oleh Nabi. Namanya hadis qudsi. Sementara Al-Quran sama kan firman Allah disampaikan oleh Nabi. Nah, sama-sama firman Allah. Sama-sama disampaikan oleh Nabi. Terus apa bedanya hadis qudsi dengan Quran? Kenapa hadis qudsi tidak ada di dalam Al-Quran? Nah, ini kan penting juga kita paham apa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Insyaallah di malam Rabu yang akan datang, karena mungkin sudah kita mendengarkan mungkin tausiah dari Bapak Ketua Pengurus Masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tiang pribadi dan kita semua. Amin amin ya rabbal. Akan dah hadir minggu depan untuk mengetahui kita bersama mengkaji tentang perbedaan hadis qudsi dan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.